Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dosa murtad. Orang ketiga merusak rumah tanggamu dan mantan, dan rumah tangganya dengan mantan pun akan berantakan, ya. Jadi kehadiran orang ketiga itu membuat keluarga menjadi broken home. Suami istri bercerai, ya. Anak-anak kemudian ikut menjadi korban di sana. Banyak anak yang berangkat dari keluarga yang broken home, kemudian jadi putus sekolah, jadi tidak kuliah, jadi macam-macam, ya. Nah, apakah kemudian apa yang sudah dilakukan oleh orang ketiga itu tidak pernah dia pikirkan baik-baik, ya? Yang dia pikirkan cuma nafsunya saja. Misalnya seorang istri, suaminya direbut oleh orang ketiga. Kemudian apa yang terjadi? Bercerailah suami istri ini, kemudian sang suami pergi bersama orang ketiga. Setelah itu tentu keluarga yang sudah diabaikan ini kan jadi kacau balau, ya. Istri mungkin selama menikah oleh suami tidak boleh bekerja. Yang cari duit suami, istri diminta untuk mengurusi anak-anak saja di rumah. Tapi realitanya ternyata kemudian suaminya berkhianat, pergi bersama orang ketiga. Lah istri yang sudah tidak terlatih selama bertahun-tahun untuk mencari nafkah, tahu-tahu dibiarkan sendiri tanpa nafkah, ya tentu jadi kelabakan. Bingung kan, mau bayar SPP untuk anak yang sudah kuliah, mau untuk beli buku sekolah, untuk beli seragam sekolah, untuk jajan anak-anak sekolah, dan seterusnya. Jadi bingung. Nah, apa yang ada di dalam benak orang ketiga? Yang ada di dalam benaknya cuman kesenangan dia. Dia melihat si laki-laki ini duitnya banyak, nah maka dia pengen kaya, juga malas bekerja, maka jalan pintasnya adalah merebut suami orang. Maka apa yang dilakukan oleh orang ketiga ini? Ini dosanya sangat besar, ya. Bahkan dosanya itu setingkat atau selevel dengan dosa orang yang murtad atau keluar dari Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang yang merusak rumah tangga orang lain itu bukan lagi bagian dari kami. Artinya kalau bukan lagi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersangkutan sudah keluar dari Islam. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wa man afsada mra'atan ala zaujiha falaysa minna." Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Nah, orang yang sudah merusak rumah tangga ini, sekarang dia masuk bagian dari siapa? Para perusak rumah tangga itu, laki-laki ataupun perempuan,
yang ingin menggantikan kedudukan seorang suami ataupun seorang istri di dalam rumah tangga itu, jadi dia mau mengawininya, ya. Ataupun orang yang tidak punya keinginan untuk menggantikan kedudukan seorang suami ataupun seorang istri, ya dia cuman menghasut saja. Nah, misalnya mantan ini punya teman ataupun sahabat, menghasut mantan agar bercerai dengan kita. Itu juga termasuk orang ketiga yang keluar dari Islam tadi. Ya. Kemudian di situ misal ada pula orang tuanya mantan yang selalu menghasut mantan agar bercerai dengan kita. Karena mertua ini benci dan tidak suka kepada kita. Itu juga termasuk ke dalam kelompok orang ketiga. Nah, mereka ini ikut golongannya siapa sekarang? Mereka mengikuti iblis, ya. Karena program favoritnya iblis, ya, atau dosa favoritnya iblis itu adalah menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza, fayaqulu ma sana'ta syai'an, qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya. Nah, maka kalau kita baca di dalam surat An-Nas, itu ada setan yang dari golongan jin dan ada setan yang dari golongan manusia. Nah, maka orang ketiga itu termasuk ke dalam setan dari golongan manusia. Ya. Jadi setan itu dia meniupkan kemarahan, kedengkian, dan seterusnya ke dalam dadanya manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan kedengkian atau kebencian atau keburukan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi itulah posisinya orang ketiga sekarang. Jadi kalau sudah masuk ke dalam golongan setan, ya, walaupun dari kelompok yang manusia, minal jinnati wan nas, maka wajar kalau dosanya setingkat atau selevel dengan dosa murtad tadi. Nah, dan yang tidak pernah dia sadari, ketika dia merusak rumah tangga orang, ini akan berbalik kepada diri dia sendiri. Jadi banyak juga tuh kan, kita lihat orang ketiga ini juga sebenarnya punya suami ataupun punya istri. Misal laki-laki ini tadi, ya, dia berselingkuh dengan seorang wanita. Istrinya dia ceraikan. Sementara wanita yang berselingkuh bersama dia ini juga punya suami. Apa yang terjadi? Langsung kan, rumah tangganya sendiri juga berantakan. Di sini anak-anak jadi korban broken home. Tanpa dia sadari, anak-anak dia sendiri, ya, bersama pasangannya itu juga jadi korban broken home. Okelah, kemudian dia bercerai dengan suaminya, menikah dengan si laki-laki ini, maka
rumah tangganya pun bersama si mantan ini itu akan berantakan juga. Kenapa? Karena dia mendapatkan kutukan dari dua arah. Di sini ada mantan istri yang mendoakan misal agar rumah tangga mereka hancur berantakan. Di sana ada mantan suami yang juga terzolimi, yang istrinya direbut, yang juga akan mendoakan agar rumah tangga yang baru dibangun ini berantakan. Ya, jadi kutukan dari orang-orang terzolimi itu amat sangat mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Artinya doanya dan apapun yang dia katakan itu amat sangat mustajab. Ya, dan memang yang diperbolehkan berdoa yang buruk itu hanya orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.